karena banyak sekali komentar di YouTube saya lihat ibu-ibu, khususnya ibu-ibu baru yang masih kebingungan mau beli apa, persiapannya seperti apa, apalagi ditambah dengan masa pandemi saat ini. Banyak di antara mereka mungkin yang suaminya terkena imbas atau di PHK, jadinya bahkan ada beberapa penyakit yang saya baca bahkan sudah bulannya tapi tidak, ibunya sama sekali tidak tahu perlengkapan apa saja, tidak ada persiapan. Untuk itu di video kali ini saya akan membuat tentang perlengkapan apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat bayi lahir yang nantinya benar-benar digunakan dan tidak mubazir, yang pasti menghemat biaya juga, apalagi di tengah masa pandemi seperti saat ini. Oke, sebelum saya mulai videonya, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share sebanyak-banyaknya, siapa tahu info ini berguna untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin lagi membutuhkan informasi seputar perlengkapan bayi baru lahir. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Persiapan yang pertama di sini saya akan bagi. Yang pertama adalah persiapan untuk alat-alat mandinya si bayi apa saja. Nah, yang pertama kita butuhkan di sini adalah bak mandi atau ember untuk mandi si anak anjingnya. Ya. Jadi untuk ember atau bak mandi itu macam-macam. Sekarang sudah ada berbagai macam model, bentuk, baik harganya pun sekarang sudah mulai dari harga puluhan sampai ratusan ribu itu ada, mulai dari model yang biasa-biasa saja sampai yang sekarang sudah lengkap dengan tempat duduk atau jaring-jaring biar bayinya nggak mudah jatuh. Jadi untuk bak mandi sendiri itu banyak sekali pilihannya sekarang, tinggal kita menyesuaikan dengan budget. Kalau saran saya lebih baik beli saja yang sesuai dengan budget, yang biasa pun tidak apa-apa, yang penting bagaimana cara kita menggunakannya. Kedua, perlat mandi di sini yang jelasnya anti air, anti bocor ya. Sekarang juga perlat bayi juga bermacam jenisnya, mulai dari harga yang biasa sampai yang ratusan ribu juga ada. Kalau yang saya punya perlat yang biasa saja, yang penting kegunaannya sama untuk yang pasti untuk mencegah airnya tidak bocor kemana-mana. Kemudian yang ketiga, sabun mandi. Sabun mandi di sini untuk saran dari saya lebih baik beli sabun mandi yang langsung dengan sampo. Di sini saya menggunakan Swissal. Jadi saya menyarankan untuk membeli sabun yang bisa langsung dengan samponya. Di sini saya pakai Swissal aloe vera baby bath hair dan body. Jadi ini bisa pakai di badan, juga bisa langsung pakai keramas. Selanjutnya baby oil. Di sini saya menggunakan baby oil yang biasa saja, yakni dari Johnson. Jadi sebelum mandi biasanya bagi saya pijit dulu, baru kemudian saya mandikan. Jadinya pakai baby oil ini. Selanjutnya minyak telon. Minyak telon juga dari Swissal. Kenapa saya pakai Swissal? Karena baunya lebih enak menurut saya ya, tergantung. Nanti sesuaikan dengan selera ibu masing-masing. Kalau saya pakai Swissal cukup. Kemudian selanjutnya handuk mandi. Di sini saya beli yang biasa aja. Ini harganya 45.000. Saya belinya di toko bayi. Kemudian waslap. Di sini kita juga butuh waslap pada saat memandikan ya, untuk menyabuni bayinya. Ini saya butuh waslap. Ini dari saya beli online. Ini harganya 14.000. Untuk waslapnya sendiri saya di sini sediakan dua piece saja waslapnya. Kemudian untuk perlengkapan setelah mandinya kayak bedak itu saya skip karena anak pertama saya juga nggak pernah pakai bedak dari lahir sampai sekarang umur hampir 4 tahun tidak pernah pakai bedak. Bisa skip parfum juga dengan baby lotion juga tidak. Jadi sesuaikan saja dengan budget dari ibu semuanya. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Kalau saya sendiri saya nggak pakai. Jadi untuk perlengkapan mandinya saya hanya perlengkapannya seperti itu saja. Jadi selanjutnya perlengkapan untuk pakaian bayinya. Jadi yang pertama di sini yang paling banyak kita butuhkan pada saat bayi lahir itu adalah bedong bayi. Jadi di sini sesuaikan lagi dengan budget dari ibu-ibu semuanya.
Di sini saya hanya menyediakan 6. Saya hanya menyediakan 6 saja bedong bayi, karena bedong yang kemarin juga masih ada. Jadi kemarin saya beli 6 piece saja. Di sini merek Libby sama Ridges. Jadi ini untuk bedong bayinya. Ini merek Libby. Ini kainnya adem, kemudian lembut, sangat nyaman untuk bayi. Ini saya rekomendasi ya. Harganya juga terjangkau, harganya 150. Dia isi 3. Selain Libby, saya juga beli yang merek Ridges. Ridges di sini ini lebih murah lagi. Ini harganya cuma 105.000, isinya 3 piece. Ini kayaknya tidak jauh beda dengan Libby, sama-sama lembut dan adem. Tapi ini lebih murah. Jadi saya cuma beli 6 piece saja. Buat ibu-ibu baru bisa menyediakan 6 sampai 9 piece. Itu sudah cukup untuk bedong. Karena bedong ini fungsinya sangat banyak sekali. Untuk saya sendiri, bedong biasa saya gunakan juga sebagai alas bayinya kalau tidur, sebagai alas. Kemudian juga sebagai bantal kepalanya. Biasanya saya pakaikan bedong ini. Caranya cuma dilipat aja seperti ini. Nanti dipakaikan untuk bantal kepalanya, karena pengalaman anak pertama saya nggak suka pakai bantal. Jadi biasa bedong ini saya pakaikan bantal juga. Selain itu juga sebagai selimut juga, alas juga. Kemudian yang paling sering juga saya gunakan adalah sebagai alat menyusui. Jadi anak saya kemarin juga saya alat menyusuinya pakai bedong aja kayak gini. Untuk menyusui. Jadi bedong ini sangat banyak sekali kegunaannya. Jadi saya menyarankan untuk membeli bedong yang kainnya lembut seperti ini. Walaupun banyak juga sih bedong-bedong yang lebih murah daripada ini, banyak. Tapi kainnya ya sesuai dengan harganya. Ada kainnya yang benar-benar yang panas, tidak menyerap keringat. Jadi saya tidak menyarankan itu. Tapi sesuaikan juga dengan budget dari ibu-ibu sekalian. Jadi untuk baju, untuk ibu-ibu baru ya, untuk anak pertama, 5 piece itu udah cukup. 5 piece yang pendek, 5 piece yang pendek, lengan pendek, kemudian lengan kutung seperti ini, juga lengan panjang. Itu 5 piece tuh saya rasa udah cukup ya. Jadi kemarin saya belinya online. Beli online ternyata lebih murah. Ini mereknya Fluffy. Belinya satu paket. Jadi saya beli online satu paket, 3 piece lengan panjang, 3 piece lengan kutung, dan 3 piece lengan pendek kayak gini. Kemudian celana panjangnya juga 3 piece. Kemudian celana pendeknya 3 piece. Itu harganya 225.000. Jadi saya beli online, jadi itu lebih murah dibanding saya sudah tanya juga di toko offline di kota saya, tempat saya tinggal, itu harganya jauh lebih mahal. Jadi saya beli online 225, sudah dapat 15 piece. Mereknya Fluffy ini sangat recommended sekali karena kainnya sangat lembut tuh. Straight juga. Jadi ini buat saya ini lumayan, karena semakin lembut pakaian bayi, maka bayi juga akan semakin nyaman. Kemudian untuk tambahannya saya beli di toko juga, di toko bayi. Ini satu pasang kayak gini. Ini harganya 35.000. 35.000 satu pasang kayak gini. Jadi saya ambil 2. Yang lengan pendek, kemudian begitu juga dengan lengan kutung di sini, tapi ini mereknya Alvaro. Ini 2. Ini harganya 25.000 satu pasang kayak gini. Harganya 25.000. Jadi ini lebih murah daripada Libby. Tapi kainnya lumayan lembut dan adem. Jadi saya ambil 2 juga. Kemudian untuk lengan panjang saya tambahkan lagi 2 juga. Ini mereknya Baby Kermit. Ini harganya 35 juga sepasang. Ini. Kainnya juga adem, lembut.
harganya juga terjangkau. Jadi saya tambahkan 2, jadi total semuanya 5 piece dengan panjang, lengan pendek dan lengan betung. Jadi 5 piece semuanya, 5 pasang semuanya. Jadi untuk ibu-ibu yang baru punya anak, saya rasa ini sudah cukup gitu, nggak mesti beli selusin, segini aja udah cukup. Selain itu juga saya beli juga jumper. Di sini jumper Libby, di sini dia satu kotak isi 4. Ini harganya 150, isi 4. Ini warna-warnanya, kainnya juga lembut sekali dan adem. Kenapa saya ambil ini? Karena pengalaman dari anak pertama, saya suka sekali memakaikan anak saya baju jumper gini biar nggak ribet lagi cari celana gitu. Jadi sekali pakai, ini sudah bentuk celana juga. Jadi lebih hemat mencuci, lebih cepat juga dipakainya karena ada kancingnya di bagian bawah sini. Jadi kalau mengganti pampers tinggal buka aja sininya. Kemudian selanjutnya untuk slip-slipnya saya cuma ambil satu saja. Ini karena lucu modelnya. Saya rasa di musim sekarang ini saya butuh ini. Slip-slipnya ini mereknya Little Palmer House. Ini harganya lumayan juga, 90.000. Jadi kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa sih ya. Kalau ibu-ibu nggak mau ribet, nggak mau beli yang mahal-mahal ya, baju lengan panjang dan celana panjang ini juga sudah cukup untuk tidur di malam hari bayinya. Selanjutnya untuk kaos kaki dan kaos tangan, di sini saya beli 4 piece. Saya rasa ini cukup karena anak pertama saya juga tidak terlalu lama saya pakaikan kaos kaki dan kaos tangan. Mungkin hanya sebulanan saja itu sudah nggak pakai ini. Jadi saya cuma ambil 4 saja. Saya rasa ini cukup. Jadi sesuaikan saya dengan budget ibu-ibu masing-masing. Untuk topi bayi, di sini saya hanya menyediakan 2 saja topi bayi. Ini merek Fluffy lagi. Harganya 15.000 satu. Jadi saya ambil 2. Lumayan tebal dan lembut pastinya. Topi bayi juga saya tidak terlalu lama menggunakan topi bayi. Kadang juga bedongnya yang saya pakai tutupi kepala bayi kayak gini. Jadi saya memang hanya menyediakan 2 piece saja. Pengalaman anak pertama juga saya tidak terlalu lama juga pakai topi bayi. Untuk gurita bayi, saran dari saya mendingan nggak usah beli karena sudah nggak dipakai lagi untuk si bayi. Jadi untuk ibu baru yang belum tahu, untuk gurita bayi skip aja, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya dengan perut bayi yang akan besar nantinya setelah dewasa atau bagaimana itu. Tidak ada hubungannya. Jadi untuk gurita bayi skip aja. Kemudian untuk popok, alas popok seperti ini buat ibu-ibu yang tidak mau menggunakan pampers nantinya. Buat ibu-ibu yang tidak menggunakan pampers bayinya, bisa sediakan popok bayi seperti ini. 1 lusin itu udah cukup karena pasti akan banyak membutuhkan kalau tidak pakai pampers. Kalau untuk saya sendiri, karena pengalaman dari bayi saya yang pertama, anak saya yang pertama nggak pakai ini, jadi saya belinya 1 lusin tapi nggak pernah terpakai karena anak saya pakai pampers dari baru lahir sampai dia besar. Jadi ini benar-benar tidak kepakai dan sekarang tergantung dari ibu-ibu sekalian kalau pakai ini. Kalau tidak pakai pampers silahkan beli yang seperti ini, ataukah mau pakaiin popok bayinya siang hari saja dan malamnya pakai pampers juga bisa karena kalian pasti butuh ini. Selanjutnya selimut yang ada topinya ini seperti ini. Ini saya gunakan biasa pada saat pulang dari rumah sakit, itu bayinya saya pakaikan ini. Jadi ini pengalaman juga anak pertama saya, ini benar-benar dipakai cuma 2 kali aja. Jadi sebenarnya nggak ada ini juga nggak apa-apa sih karena sudah ada bedong juga. Tapi ini punya kakaknya, anak saya yang pertama, jadi saya tidak beli lagi. Ini kita gunakan biasanya setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian kalau saya sendiri, kemarin saya gunakan pada saat pulang dari rumah sakit, kemudian imunisasi pertama kali bayi saya ke rumah sakit, saya pakaikan ini. Selanjutnya saya udah nggak pakai lagi. Jadi ini masih bagus, jadi saya tidak beli lagi. Jadi kalau mau beli yang kayak gini tuh banyak sekali sekarang modelnya.
mulai dari harga yang puluhan sampai ratusan ribu juga ada. Jadi sesuaikan dengan budget ibu-ibu sekalian. Selanjutnya untuk perlengkapan tidur dari si bayi. Nah di sini saya tidak menggunakan tempat tidur yang sekarang sudah ada yang satu set itu ya, yang ada matrasnya, yang ada tempat tidur yang ada kelambunya. Sekarang udah banyak sekali macamnya. Jadi saya tidak menggunakan itu. Sesuaikan juga dengan budget ibu-ibu, kalau mau beli juga nggak apa-apa. Tapi untuk saran saya buat ibu-ibu yang menyusui, usahakan beli tempat tidurnya yang hampir rata dengan tempat tidur kita. Jadi biar malam kita menyusuinya bisa langsung balik ke anak, langsung bisa menyusui. Jadi kalau misalkan kita beli yang agak tinggi tempat tidurnya, yang ada biasa pakai kelambu itu, kita mesti turunkan lagi anak kita untuk disusui gitu. Jadi saran saya beli saja yang biasa saja. Kalau saya di sini saya menggunakan alas tidur yang biasa saja seperti ini. Ini sudah anti bocor ya. Ini ada pelaknya seperti ini di belakangnya. Jadi ini anti air. Kalau misalkan kencingnya meluluber kemana-mana, itu kasur kita nggak akan basah. Nah ini anti air. Jadi saya beli yang tipis saja, tapi ini lumayan empuk juga karena anak pertama saya juga menyusui full ASI. Jadi biar gampang aja kalau menyusui malam, nggak perlu diambil lagi bayinya, diturunin dari tempat tidurnya, karena ini hampir rata dengan tempat tidur kita. Lihat tipis. Ini bantal dan guling bayi. Ini juga saya nggak beli lagi, ini dari anak saya yang pertama. Kalau sekarang mau beli, ibu-ibu mau beli, harganya juga bermacam-macam, mulai dari harga yang 40-an sampai yang harga ratusan ribu itu ada. Jadi sesuaikan dengan budget masing-masing. Jadi ini saya tidak beli lagi. Ini punya kakaknya, punya anak saya yang pertama. Kebetulan dia memang dari bayi nggak suka pakai bantal. Kayak tadi saya bilang, saya hanya pakai bedong untuk bantalnya dia. Bahkan kadang nggak pakai sama sekali karena memang nggak suka pakai bantal. Sampai sekarang pun anak saya nggak pakai bantal kalau tidur. Jadi ini benar-benar jarang saya gunakan, jadi saya nggak beli lagi. Kemudian untuk selimut juga saya tidak beli selimut, saya tidak pakai selimut. Biasanya saya cuma pakai bedong untuk menyelimuti bayi saya. Tapi kalau ibu-ibu mau beli selimut juga nggak apa-apa. Jadi untuk perlengkapan menyusui, di sini saya perlengkapan menyusui benar-benar nggak ada yang beli yang kalau sekarang itu ada bantal menyusui ya. Saya nggak pakai itu, dari anak saya yang pertama saya nggak pakai, sekarang pun juga saya nggak pakai. Tapi kalau ibu-ibu mau beli juga nggak apa-apa. Harganya yang saya lihat di online itu ada berbagai macam, ada yang harga 45.000, 50.000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu itu ada untuk bantal menyusui. Tapi kalau untuk saya sendiri saya nggak pakai. Kemudian apron menyusui untuk di tempat umum saya hanya pakai bedong untuk apronnya. Jadi pengalaman juga, anak saya yang pertama saya beli apron juga, dan itu jarang saya gunakan, saya lebih suka pakai bedong. Jadi kalau ibu-ibu mau beli apron menyusui juga ada, silakan. Selanjutnya perlengkapan menyusui buat ibu-ibu yang mungkin berkarir atau kerja di luar rumah, atau ibu-ibu kantoran. Saya sarankan mulai biasanya kan cuti ya, ibu-ibu yang bekerja di luar atau di kantoran biasanya cuti. Biasanya ada 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi saran dari saya, siapkan memang perlengkapan untuk pumping. Kalau ibu-ibu memang benar-benar ingin menyusui bayinya atau ASI eksklusif, sediakan memang pumping dari sekarang. Stok memang ASInya di kulkas. Jadi nanti setelah selesai cuti sudah aman, sudah ada stok ASI. Jadi sisa diberikan ASI saja anaknya. Jadi untuk perlengkapan yang diperlukan untuk ibu-ibu yang kerja kantoran untuk pumping, yang pertama pasti yang diperlukan adalah pumping ya. Sekarang pumping juga ada bermacam-macam, ada yang digital, ada yang manual. Kemudian ada berbagai macam, mulai dari merek dan harga, dari yang puluhan sampai ratusan ribu, bahkan jutaan itu ada. Tapi untuk anak saya yang pertama, kebetulan saya anak pertama, saya masih kuliah, saya lanjut kuliah, jadi saya anak pertama saya pumping. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah pumping. Ini adalah pumping anak saya yang pertama, mereknya Claires. Harganya saya lupa ya berapa ya harganya. Nanti saya cantumkan di sini berapa harganya. Jadi ini manual seperti ini. Ini manual. Jadi ada sekarang yang elektrik, yang tinggal dicolok saja, nanti dia akan memompa sendiri. Kenapa saya pilih manual? Karena buat saya ini cukup, manual pun bagus juga kalau menurut saya, karena
yang penting kan fungsinya. Ini adalah alat untuk memanaskan asip kita kan. Kalau kita sudah stok asip, disimpannya di kulkas, ada yang di rak yang biasa, ada yang di freezer. Jadi itu nanti ini kita gunakan untuk memanasi asipnya. Ini juga gunanya untuk mensterilkan botol asip yang sudah digunakan, dotnya, juga pumpingnya itu bisa disterilkan pakai ini. Selain pumping dan tempat untuk alat untuk memanasi asipnya, di sini kita juga butuh botol asip. Jadi di sini ini kalau tidak salah harganya satu dos yang saya beli dulu, kalau tidak salah harganya 65 atau 90-an gitu. Satu dos isinya 6 piece botol begini. Jadi ini lebih hemat karena bisa dicuci dan bisa dipakai lagi. Tapi ada juga kantong ASI, kalau ibu-ibu tidak mau repot mencuci, ada kantong ASI yang 1 kali pakai. Tapi saya rasa ini botol seperti ini lebih hemat. Selain botol yang dibeli seperti ini, ibu-ibu juga bisa menggunakan botol UC 1000, itu bisa digunakan juga, tapi harus dicuci bersih dan sterilkan dulu baru bisa dipakai. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu butuh namanya tas ASI kayak gini. Ini merek Gabak. Harganya kalau tidak salah 250 ya, saya beli dulu ini yang model kayak gini. Jadi ini wajib ibu-ibu punya. Buat ibu-ibu yang kerja kantoran, nanti kan kita pumpingnya di kantor, kemudian asipnya nanti kita simpan di sini. Jadi dia ini sudah ada pendinginnya di dalam. Jadi ini ada ada jelinya, jeli pendinginnya itu. Maaf, ini tidak ada karena masih ada dalam kulkas. Jadi ini punya kakaknya, anak saya yang pertama. Jadi saya rasa untuk ibu-ibu yang kerja kantoran, untuk yang berniat untuk memberikan ASI eksklusif, itulah tadi beberapa yang diperlukan, yaitu pumping, botol ASI, pemanas ASI atau pensteril botol-botol ASI dan botol dotnya dan pumpingnya, kemudian tas ASI atau Gabak. Itu sudah ada beberapa macam modelnya dan harganya juga bervariasi. Kemudian untuk perlengkapan yang lain-lain yang kita butuhkan, ya ini obat-obatan dari si bayi ya, yang penting kita sediakan di rumah. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya menyediakan obat Sunmol drop kayak gini untuk bayi ya, Sunmol drop. Kemudian termometer. Di sini saya menggunakan termometer yang manual atau air raksa. Kenapa saya lebih suka pakai yang begini? Karena menurut saya ini lebih akurat walaupun agak lama ditunggunya. Kalau ibu-ibu mau pakai yang digital juga nggak apa-apa, itu lebih mudah lagi. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka pakai yang air raksa ini. Kemudian selanjutnya saya butuh ini Pure Kids inhalant. Ini sangat membantu sekali pada saat bayi atau anak saya lagi flu pilek, kemudian hidung tersumbat. Ini sangat membantu sekali. Caranya dengan diteteskan saja di baju, di tempat tidur, di bantal si anak, itu nanti dia akan hirup. Itu akan membantu melegakan pernapasan pada saat bayi sedang flu dan beringus. Ini sangat membantu sekali. Jadi saya sedia ini juga. Kemudian yang lainnya di sini ada kasa steril. Di sini saya beli 2 piece. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk membersihkan lidah bayi, karena biasanya lidah bayi karena dia sering menyusui, apalagi yang masuk formula anaknya, itu lidahnya biasa agak putih-putih kotor. Itu bisa dibersihkan dengan kasa steril seperti ini. Jadi saya sediakan 2 saja dulu. Pembersih telinga atau cotton bud. Kemudian di sini ada ini sejenis krim untuk uang. Jadi saya di sini memakai yang merek Bambi. Ini harganya kalau nggak salah kemarin 50-an kalau nggak salah. Tisu basah. Ini kalau bayinya lagi pup bisa dibersihkan dengan tisu basah. Tisu bayi untuk ngelap-ngelap bayinya. Dan yang terakhir adalah Pampers. Di sini saya pakai Pampers Newborn Max Sweetie. Ini harganya seperti ini. Kalau tidak salah kemarin
saran saya buat ibu-ibu baru kalau belanja di toko bayi misalkan jangan kalap ya, beli saja yang memang benar-benar dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Oke, sekian video perlengkapan bayi baru lahir dari saya. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe channel YouTube saya, Ibu Nadine. Jangan lupa juga di share, siapa tahu banyak ibu-ibu di luar